Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan Fiqhul Islam halaman kedua, paragraf kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'al Islamu majmu'ata mafahimin anil hayat. Islam datang secara global dengan pemahamannya dari dunia. Tasyakkala wajhata nadhari muayyanati, membentuk arah pandang yang tertentu. Waja'a fi khututin aridatin, dan datang dalam garis-garis besar. Ay ma'ani ummatun tu'aliju jami'ah masyakkalah al-insani anil hayat, yaitu makna-maknanya umum yang menyelesaikan seluruh permasalahan terhadap manusia, terhadap kehidupan. Justang batun minha bifi'li inajun kullu maskalatin tahdutsu linnasi, yang digali darinya penyelesaian seluruh masalah-masalah yang terjadi terhadap manusia. Wa ja'ala kulla dzalika mustanda ila qa'idah fikriyah tangdaraju tahtaha kulla al-afkarin anil hayat, dan menjadi semua itu dasar berpikir, dan menjadi semua itu dasar berpikir yang terpancar dari bawahnya seluruh pemikiran-pikiran dari terhadap dunia, terhadap kehidupan. Wa tattakhadhu mikyasah yabna 'alaiha kullu fikrin fari'an, dan mengambil standar yang dibangun atasnya seluruh pemikiran-pikiran yang bercabang. Kama ja'ala ahkamah min mu'alijatin wa afkarin wa fara'atin wara'in mubathaqatun anil aqidati, seperti apa yang menjadikan hukum-hukum dari permasalahan dan pemikiran dan pendapat yang terpancar dari akidah-akidah, yaitu keyakinan. Mustanbatatun minal khututin al-aridatin, yang digali dari garis-garis besar. Jadi penjelasannya bahwasanya Islam itu datang secara menyeluruh, yaitu membentuk arah pandang yang tertentu yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Itu hanya menyuruh kita hanya sholat, tapi kita masih belum tahu bagaimana cara itu sholat. Cara-caranya hanya ada dijelaskan di hadis secara rinci, secara jelas. Dan Islam datang secara garis besar, yaitu penjelasannya yang besar atau yang menyeluruh itu hanya ada di Al-Quran. Yang rinci-rincinya hanya ada di hadis. Contohnya bahwasanya
kita dilarang makanan-makanan yang haram. Dilarang makanan-makanan yang haram. Tapi di Al-Quran tidak diberitahu makanan-makanan yang haram itu apa saja. Dan makanan-makanan haram itu hanya ada di hadis yang dijelaskan bahwasanya ciri-ciri makanan-makanan yang haram itu bagaimana. Dan Al-Quran memiliki makna-makna yang umum yang pastinya orang-orang itu sudah tahu, tapi masih belum tahu bagaimana cara melaksanakannya. Dan digali darinya dari Islam ialah penyelesaian seluruh masalah yang terjadi terhadap manusia, yaitu contohnya judi. Judi memiliki banyak jenis yang akhirnya sekarang dirubah sebagai permainan-permainan, kayak game judi sekarang, domino. Itu telah dilarang dalam Al-Quran, tapi masih belum tahu bagaimana jenis-jenis judi itu. Dan seluruh pemikiran-pemikiran itu bercabang yang hanya dari Al-Quran, yang dari keyakinan menjadi bercabang-cabang. Sebagai contohnya ibadah, itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang lain-lain. Dan semua pemikiran-pemikiran itu memiliki penyelesaian permasalahan yang membuat berpikir dan pendapat yang terpancar dari kaidah-kaidah, yaitu para ulama berpendapat mencari pendapat-pendapat yang akhirnya semua itu merujuk kepada akidah-akidah keyakinan, yaitu rukun iman. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.